3, 2, 1, action. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuannya dibuat video kali ini dan tujuan yang berdiri kami di sini, kami akan menjelaskan kelompok kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama pada Juli 1953 sampai Juli 1955. Di sini kelompok kami ada 4 orang. Di antaranya ada saya sendiri, Bambang Jamaluddin, Poppy Amelia, Santika Amelia. Lukman Nur Hakim. Ya, yang pertama kami akan menjawab masalah utamanya. Ada pertanyaan, yaitu mengapa kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia sering berganti dan gagal menjalankan program-program secara efektif. Nah, untuk jawabannya, kami sudah mencari di browser yang menurut kompas.com, era demokrasi liberal merupakan masa di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan program-programnya. Sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai. Nah, untuk di bagian E, tugas analisis kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Untuk itu, dari nama kabinet dan masa jabatan, tokoh utama dan menterinya bisa dijelaskan oleh Poppy Amelia. Untuk tokoh utama, Perdana Menteri dan partai pengusung yang pertama adalah ada Ali Sastro Mijoyo, Perdana Menteri dan wakil satunya Wong Senegoro, serta wakil duanya Zainul Arifin Pohan. Dan presiden pada saat itu masih Soekarno dan wakilnya juga masih Muhammad Hatta. Serta yang terakhir partai pengusungnya adalah yang pertama PNI, yang kedua PIR, yang ketiga NU, yang keempat PRN, yang kelima SKI, yang keenam PSSI, buruh, yang ketujuh BTI, yang kedelapan PSI, yang kesembilan PTI, dan partai oposisinya. Mas Yumi, sumber ini dari wikipedia.com. Program kerja utama Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama adalah menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian. Yang kedua, melaksanakan politik bebas aktif. Yang ketiga, mengubah hubungan antara Indonesia dan Belanda berdasarkan Unit 1 menjadi hubungan internasional normal. Yang keempat, menuntaskan pertikaian politik. Yang kelima, segera melaksanakan pemilu. Yang keenam, mempercepat proses undang-undang. Sumber ini berdasarkan dari kumparan.com. Masalah atau konflik politik yang dihadapi. Keamanan, munculnya gerakan separatis, Darul Islam, pemberontakan di Aceh, ekonomi, terjadinya inflasi tinggi dan korupsi yang menghambat kesejahteraan. Namun kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika April 1955 yang menjadi langkah awal gerakan non-blok dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Permasalahan besar muncul ketika Menteri Pertahanan Iwakus masuk menteri terafiliasi dengan PKI, mengangkat perwira tanpa persetujuan Angkatan Darat, termasuk penunjuk Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Hal ini menyebabkan boikot militer dan krisis politik. Akhirnya Nahdlatul Ulama menarik dukungan dan kabinet Ali Sastro Amijoyo mengundurkan diri 24 Juli 1955. Faktor penyebab jatuhnya kabinet. Karena
konflik antara pemerintah dan angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan kabinet, terutama soal campur tangan dalam urusan militer. Selain itu, ketidakharmonisan antar partai dalam koalisi serta kondisi ekonomi yang memburuk juga memperlemah dukungan terhadap kabinet hingga akhirnya jatuh pada 24 Juli 1955. Ya. Dampak terhadap kehidupan politik nasional. Yang pertama, terlaksananya pemilu 1945 dan pemilu konstituensi 1955. Yang kedua, konferensi Asia Afrika atau disingkat sebagai KAA 1955 di Bandung tahun 1955 dan diselenggarakan. Hal itu memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dan ada juga dampak negatif adalah ketidakpuasan dan meningkatnya ketegangan sipil militer karena salah satu peristiwa besar selama kabinet adalah peristiwa 27 Juni 1955 terkait boikot oleh Angkatan Darat terhadap kabinet karena dianggap melakukan intervensi dalam urusan internal militer. Nah, untuk di bagian analisis yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil untuk masa kini. Nah, menurut kami, pentingnya menjadi stabilitas politik, kerjasama antar lembaga, dan hubungan baik antara sipil dan militer agar pemerintah dapat berjalan efektif. Konflik antar partai dan berebutan kepentingan yang berlebihan terbukti membuat program pemerintah tidak maksimal dan merugikan. Dan pastinya merugikan rakyat juga. Dari peristiwa ini, generasi sekarang bisa belajar bahwa persatuan komunikasi dan tanggung jawab bersama dalam mengelola negara jauh lebih penting daripada golongan atau kekuasaan pribadi. Untuk paduan diskusi dan refleksinya, ada pertanyaan yang pertama, apa pola umum penyebab kejatuhan kabinet di masa demokrasi liberal? Nah, menurut kami, secara umum, kejatuhan kabinet masa demokrasi liberal bukan karena satu faktor tunggal, tapi kombinasi dari fragmentasi politik, jadi kayak banyaknya partai koalisi rapuh, ketidakstabilan karena pergantian dukungan di parlemen, kegagalan kebijakan dalam bidang keamanan, ekonomi, dan hubungan, serta hubungan luar negeri yang sesuai aspirasi publik atau partai, atau serta tekanan sosial dan militer. Karena kabinet harus selalu mempertahankan dukungan parlemen, mereka sangat rentan apabila salah satu pihak dalam koalisi kecewa atau oposisi mengorganisir mosi tidak percaya. Apakah sistem parlementer cocok diterapkan di Indonesia pada masa itu? Sistem parlementer kurang cocok diterapkan di Indonesia pada masa itu. Hal ini karena kondisi politik Indonesia saat itu belum stabil. Partai-partai terlalu banyak dan sering berselisih sehingga sulit membentuk pemerintahan yang kuat dan bertahan lama. Akibatnya, kabinet sering berganti sebelum sempat menjalankan programnya dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem parlementer membutuhkan kedisiplinan politik, budaya demokrasi yang matang, dan stabilitas partai yang saat itu belum memiliki Indonesia. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tentang kabinet Sastroamidjojo yang pertama dari kelompok kita. Kita mengulas semua materi itu berdasarkan dari kumparan.com, wikipedia.com, dan kompas.com yang tentunya dari sumber-sumber terpercaya, bukan dari ChatGPT semata. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.